Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Top Dunia TV yang beriman dan dirahmati Allah, kali ini kita akan menyajikan kisah Habil dan Qabil. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, mohon diberikan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Top Dunia TV bisa terus berkarya dan memberikan informasi bermanfaat lainnya. Setelah Allah turunkan ke bumi Nabi Adam dan Siti Hawa yang terpisah selama 40 tahun, wallahu a'lam, akhirnya bertemu di Jabal Rahmah dan membina kehidupan bersama. Mereka dikaruniai anak 40 orang dalam riwayat dalam 20 kali kehamilan, dan setiap kehamilan kembar laki-laki dan perempuan. Anak pertama mereka adalah Qabil dan Iklimah. Anak selanjutnya adalah Habil dan Labuda. Mereka tumbuh dalam bimbingan Nabi Adam dan Siti Hawa. Setelah mereka sudah mulai dewasa, Nabi Adam alaihissalam memberikan tanggung jawab pada keduanya. Qabil diserahi tanggung jawab mengurus pertanian, dan Habil diberi amanah mengurus peternakan domba. Sampai pada akhirnya tibalah masanya bagi anak-anak mereka akan dinikahkan. Allah mensyariatkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menikahkan setiap putranya dengan selain kembarannya. Ternyata Qabil menaruh hati dengan kembarannya sendiri yang berwajah cantik, yaitu Iklimah. Ketika Nabi Adam alaihissalam hendak menikahkan Qabil dengan Labuda dan Habil dan Iklimah, timbullah protes dari Qabil. Ia menolak dinikahkan dengan Labuda sebab wajahnya tidak cantik. Qabil menolak apa yang menjadi ketentuan Allah. Nabi Adam alaihissalam pun memberinya nasihat. Namun Qabil tetap bersikeras dan tidak mau kembarannya dinikahkan dengan Habil. Nabi Adam alaihissalam pun merasa dilema. Beliau meminta petunjuk kepada Allah. Allah memerintahkan kepada kedua putra Nabi Adam alaihissalam untuk berkurban. Kurban yang diterima Allah akan mendapatkan keadilannya dan berhak menikahi Iklimah. Mendengar hal itu, Qabil dan Habil pun setuju. Keduanya pun segera menyiapkan kurban masing-masing. Karena Habil adalah seorang peternak, maka dikorbankannyalah domba yang paling baik. Sementara Qabil karena dia seorang petani, maka disiapkannyalah hasil dari pertaniannya. Namun karena dia Qabil ini orang yang pelit, kikir, maka dikorbankannya dari hasil pertaniannya yang jelek, kurang bagus kualitasnya. Sesuai yang diperintahkan, lalu keduanya meletakkan kurban masing-masing tersebut pada sebuah bukit. Lalu Allah SWT menurunkan api dari langit yang menyambar domba kurban Habil, sedangkan kurban Qabil tidak disentuh api. Artinya kurban Habillah yang Allah terima. Bertambah hasad dengki Qabil pada Habil karena Habil berhak untuk menikahi kembarannya Iklimah. Qabil berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Sungguh jika engkau menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang yang zalim." Namun Qabil tidak menghiraukan kata-kata Habil. Hasad, dengki, dan nafsunya telah menguasai hati dan diri Qabil sepenuhnya, sehingga ia menganggap mudah perbuatan pembunuhan terhadap saudaranya itu. Diceritakan Qabil menemukan Habil dalam keadaan tidur. Kemudian Qabil menimpakan batu ke kepala Habil hingga terbunuhlah Habil. Inilah dosa jariah bagi Qabil karena merupakan pembunuhan pertama di dunia. Maka setiap anak cucu Adam yang membunuh, maka dosanya juga terus mengalir kepada Qabil. Qabil merasa sangat takut perbuatannya diketahui oleh Nabi Adam alaihissalam. Ia kebingungan untuk menyembunyikan jasad saudaranya itu, sehingga diceritakan ia memanggul jasad Habil ke sana kemari sampai bertahun-tahun. Lalu Allah menurunkan 2 ekor burung gagak yang berkelahi hingga seekornya mati terbunuh. Kemudian gagak itu mengais-ngais tanah untuk menguburkan bangkai gagak yang mati tersebut. Qabil berkata,
Oh, celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Ayat mengenai kisah Habil dan Kabil ini telah Allah Ta'ala turunkan dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 27-31 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain, Kabil, tidak diterima. Dia Kabil berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Dia Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Sungguh jika engkau Kabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang yang zalim." Maka nafsu Kabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya Kabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Kabil berkata, "Oh, celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Quran Surat Al-Maidah ayat 27-31. Itulah dosa pertama umat manusia di muka bumi, yaitu hasadnya Kabil terhadap Habil, sehingga menyebabkan dia sanggup melakukan dosa pembunuhan terhadap saudaranya sendiri. Sebelumnya di langit, iblis telah melakukan dosa besar pertama kali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sifat sombongnya, sehingga dia menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sampai di sini kisah Habil dan Kabil. Jangan lupa berikan like dan subscribe, kritik dan saran di bagian komentar. Salah dan hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.